Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, mahasiswa-mahasiswi sekalian. Kita ketemu lagi di mata kuliah Industri Kimia. Kita masuk ke pertemuan kelima kali ini. Oke, baik. Sebelum memasuki perkuliahan, saya tidak lelah-lelah untuk mengingatkan kepada mahasiswa-mahasiswi sekalian untuk tetap jaga kesehatan, jaga keamanan, berolahraga di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah. Kalau yang terpaksa harus keluar, jangan lupa untuk melakukan physical distancing dan menggunakan masker. Ingat para mahasiswa sekalian, tetap mematuhi anjuran dan peraturan pemerintah untuk tetap di rumah dan tidak mudik. Oke, baik. Kita masuk ke perkuliahan kita kali ini. Pada pertemuan kelima kali ini kita akan membahas mengenai proses pengeringan industri kimia. Pertanyaan besarnya, apa yang akan kita bahas? Ada beberapa hal penting yang akan menjadi pembahasan kita kali ini. Kita akan memulai dari pembahasan apa tujuan dari pengeringan dalam industri kimia tersebut. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip pengeringan itu yang harus kita pahamin. Yang ketiga adalah ada faktor-faktor apa yang akan mempengaruhi dalam sebuah laju pengeringan di dalam industri kimia. Nah, yang berikutnya adalah terakhir adalah mengenai metode-metode pengeringan. Poin penting yang saya hendak sampaikan adalah dari metode yang akan kita pakai dari proses pengeringan tersebut, apa sih sebenarnya output atau hal yang hendak kita capai. Ada 3 hal penting yang harus kita ingat pada saat kita mau melakukan proses pengeringan. Yang pertama, kita harus ingat pada saat melakukan proses pengeringan, tujuan kita sebenarnya adalah melakukan mengurangi kualitas air, kandungan air di dalam bahan tadi. Artinya, poin pertama adalah kita harus ingat kualitas yang hendak kita inginkan kaitannya terhadap kandungan air yang dihasilkan dalam proses pengeringan tadi. Yang kedua adalah sifat bahan dasar yang hendak kita mau, gitu yang kita kehendaki, gitu ya. Sifatnya lentur, sifatnya terhadap penguapan seperti apa, terhadap suhunya seperti apa, dan seterusnya. Sifat bahan dasar yang hendak kita kehendaki itu adalah penting, harus kita ingat. Yang ketiga adalah tentunya mengenai biaya, karena proses pengeringan itu adalah proses terakhir dalam suatu industri kimia, gitu ya. Ada tujuan yang kita kehendakin, tentunya harus kita perhatikan karena termasuk dalam varian biaya dari suatu produk yang akan kita hasilkan. Jadi ada 3 hal penting. Pertama adalah kualitas, yang kedua adalah sifat bahan, yang ketiga adalah biaya. Demikian apa tujuan yang akan kita bahas, yang akan kita dalami dalam sesi perkuliahan kita kali ini. Dan ingat, nanti di akhir perkuliahan saya akan memberikan satu tugas, di mana tugas ini tolong diberikan H-1 sebelum perkuliahan minggu depan. Oke, baik, kita akan masuk ke pembahasan mengenai proses pengeringan. Proses pengeringan, apa itu yang disebut dengan proses pengeringan, gitu kan? Kita mengawali dari itu dulu. Pertama, proses pengeringan pada hakikatnya adalah merupakan suatu metode di mana kita mengurangi kadar air dari bahan sehingga daya simpannya dapat diperpanjang. Nah, artinya bicara pengeringan, bicara mengenai mengurangi adanya kandungan air di dalam suatu bahan, gitu ya. Nah, pengeringan merupakan suatu proses pengeluaran air atau pemisahan air dalam jumlah yang relatif dari bahan dengan menggunakan energi panas. Hasil dari proses pengeringan adalah bahan kering tentunya, yang mempunyai kadar air setara dengan kadar air keseimbangan antara atmosfer normal atau setara dengan aktivitas air yang aman dari kerusakan mikrobiologis, gitu ya, enzimatis dan kimiawi. Jadi supaya tidak terjadi suatu kerusakan, kita melakukan proses pengeringan dalam bahan tadi. Nah, dalam industri farmasi misalnya, telah digunakan beberapa macam alat pengeringan yang lebih modern agar waktu pengeringan menjadi lebih cepat dan kualitas produk akhirnya menjadi lebih higienis tanpa terkontaminasi oleh debu dan polusi udara di lingkungan sekitar. Nah, artinya itu salah satu contoh dalam industri farmasi. Berikutnya saya akan memberikan sebuah catatan penting dalam perkuliahan kali ini. Pertama, tadi sudah kita bahas bahwa proses pengeringan adalah mengurangi kadar air dengan proses
pemanasan gitu ya. Nah, catatan pentingnya apa? Jika proses pengeringan dilakukan pada suhu yang terlalu tinggi, maka akan dapat menyebabkan terjadinya case hardening, yaitu suatu keadaan di mana bagian luar permukaan bahan sudah kering, sedangkan bagian sebelah dalamnya masih basah. Nah, pengeringan dengan cara seperti ini mengakibatkan permukaan bahan terlalu cepat mengering dan menjadi keras, sehingga akan menghambat penyerapan air selanjutnya. Case hardening ini dapat juga disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan kimia tertentu, misalnya terjadi pengumpalan protein pada permukaan bahan karena adanya panas atau terbentuknya dextrin dari pati yang jika dikeringkan akan terbentuk bahan yang keras pada permukaan bahan. Nah, cara mencegahnya seperti apa? Cara mencegahnya otomatis pengeringan jangan dilakukan pada suhu yang terlalu tinggi. Nah, catatan kedua adalah bagaimana, apakah perbedaan dengan beda nggak pengeringan dengan sterilisasi? Oke, akan kita bahas berikutnya. Jika kita masuk dalam sebuah pertanyaan, apakah beda antara pengeringan dengan sterilisasi? Jawabannya pasti beda. Di mana bedanya? Nah, pada saat tadi proses pengeringan adalah mengurangi kadar air di dalam suatu bahan. Nah, otomatis aktivitas mikroorganisme dalam enzim tersebut menurun gitu ya. Nah, artinya dalam proses pengeringan kita tidak mengurangi semua aktivitas mikroorganismenya. Nah, tapi kita membatasi dengan jumlah air yang menurun sehingga kualitas yang akan kita kendaki tidak rusak gitu ya, atau sesuai dengan kualitas yang akan kita kendakin. Nah, bagaimana dengan sterilisasi? Kalau sterilisasi, prosesnya adalah melakukan sebuah pemusnahan secara lengkap semua mikroba hidup dan spora-spora dari ketersediaannya di bahan tersebut gitu ya. Nah, metode yang digunakan dalam sterilisasi pun hampir sama sebenarnya dengan proses pengeringan. Ada proses fisika, ada proses kimia dan mekanik. Namun bedanya adalah di sterilisasi semua mikroba hidupnya dan sporanya itu dimusnahkan. Nah, sementara kalau dalam proses pengeringan tidak dimusnahkan, hanya dijaga aktivitasnya. Kenapa dijaga saja? Karena supaya kualitasnya kita bisa yang kita kehendaki bisa tercapai gitu ya. Jadi dia tidak merusak kualitas bahan seperti apa yang mau kita inginkan. Setelah kita mengetahui beda pengeringan dengan sterilisasi, oke, kita masuk ke penjelasan mengenai apa itu tujuan dari pengeringan. Sebelumnya sudah kita jelaskan, namun akan saya lebih spesifikkan di sini mengenai tujuan pengeringan itu adalah untuk mengurangi kadar air bahan sampai batas perkembangan organisme dan kegiatan enzim yang dapat menyebabkan pembusukan sehingga menjadi terhambat atau bakteri terhenti sama sekali. Dengan demikian, bahan yang dikeringkan mempunyai waktu simpan lebih lama. Kita mengetahui bahwa mikroorganisme itu dapat mengakibatkan pembusukan. Nah, oleh sebab itu, kalau kadar air kita kurangin, maka organisme itu tidak dapat tumbuh gitu loh. Jadi kita dapat mempertahankan kondisinya bahan tadi itu untuk waktu yang lebih lama. Kandungan airnya harus dikurangi dengan cara pengeringan. Nah, proses pengeringan diperoleh dengan cara penguapan air gitu ya. Otomatis dengan temperatur suhu tertentu diuapin. Nah, dalam industri kimia, proses pengeringan adalah salah satu proses yang penting. Kenapa? Proses ini adalah dilakukan biasanya di tahap akhir. Kita ketahuin kalau tahap akhir dalam suatu proses itu ngapain gitu. Nah, setelah dia selesai kan kita akan melakukan proses pengepakan, kita akan melakukan proses transportasi, mendistribusikannya. Nah, ketika kita melakukan proses pengeringan, proses di mana mikroorganismenya sudah diredam, otomatis pembusukan akan terhambat dan kualitas bahan dapat kita pertahankan gitu loh. Nah, inilah intinya, artinya proses pengeringan itu tujuannya adalah supaya kita dapat mempertahankan kondisi bahan yang akan kita kendakin. Yang kita kendakin otomatis adalah salah satunya ya bahan tadi menjadi awet, volume dan berat produk kita mendapat tercapai, transportasi dan penyimpanan menjadi baik dan kualitasnya menjadi terjaga. Setelah kita mengetahui apa itu arti tujuan dari pengeringan, yaitu adalah untuk pengawetan dan seterusnya yang tadi sudah kita jelaskan, kita masuk ke tahap berikutnya adalah bagaimana sesungguhnya prinsip dari pengeringan itu sendiri. Proses pengeringan pada prinsipnya menyangkut proses pindah panas dan pindah massa yang terjadi secara bersamaan. Nah, nanti kita jelaskan apa itu yang tadi saya ucapkan. Pertama-tama, panas harus ditransfer terlebih dahulu dari medium pemanas ke bahan. Selanjutnya, setelah terjadi penguapan air, uap air yang terbentuk harus dipindahkan melalui struktur bahan ke medium sekitarnya.
proses ini akan menyangkut aliran fluida. Apa yang disebut dengan aliran fluida? Yaitu suatu zat yang dapat mengalir bisa cairan atau gas ya. Nah, saya teruskan. Aliran fluida tadi di dalam prosesnya dia melakukan sebuah proses transfer di mana melalui struktur bahan selama proses pengeringan berlangsung. Oke, jadi panas harus disediakan untuk menguapkan air dan air harus mendifusi, artinya dia akan melakukan sebuah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah melalui berbagai macam tahapan agar supaya dapat lepas dari bahan dan berbentuk uap air yang akan bebas gitu ya. Jadi proses pengeringannya prinsipnya seperti itu. Ada proses pemanasan, ada proses penguapan, ada proses transfer secara fluida, dan ada sifatnya mendifusi, artinya dari larutannya berkonsentrasi tinggi ke yang lebih rendah. Untuk lamanya proses bagaimana? Itu pertanyaannya. Lamanya proses pengeringan tergantung pada bahan yang dikeringkan dan cara pemanasan yang digunakan. Dengan sangat terbatasnya kadar air pada bahan yang telah dikeringkan, maka enzim-enzim yang ada pada bahan menjadi tidak aktif dan mikroorganisme yang ada pada bahan tidak dapat tumbuh. Berikutnya menyambung dari prinsip pengeringan tadi, kita masuk ke dalam faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi laju pengeringan gitu ya. Nah, tadi kita berangkat dari pengeringan, penguapan, dan seterusnya perpindahan fluida dan difusi gitu ya. Nah, apa yang mempengaruhi faktor-faktor terjadinya laju pengeringan tadi? Kecepatannya menjadi lebih cepat atau lebih rendah pengeringannya bagaimana sebenarnya? Apa saja faktor-faktor yang terkandung di dalamnya? Nah, sebut saja ada faktor suhu yang mempengaruhinya, ada faktor tekanan yang mempengaruhinya, ada faktor laju aliran udara yang mempengaruhinya, ada faktor kadar air di dalam bahan tersebut yang mempengaruhinya, ada komposisi kimia di bahan tersebut yang mempengaruhinya. Oke, kita jelaskan secara singkat beberapa hal yang tadi. Poin pertama, kita akan membahas mengenai luas permukaan. Makin luas permukaan, makin cepat bahan menjadi kering. Air menguap melalui permukaan bahan, sedangkan air yang ada di bagian tengah akan merembes ke bagian permukaan dan kemudian menguap. Untuk mempercepat pengeringan, umumnya bahan yang akan dikeringkan dipotong-potong atau diiris-iris terlebih dahulu. Poin berikutnya adalah mengenai perbedaan suhu dan udara sekitarnya. Semakin besar perbedaan suhu antara medium pemanas dengan bahan, makin cepat perpindahan panas ke dalam bahan dan makin cepat pula penghilangan air dari bahan. Poin berikutnya adalah kecepatan aliran udara. Makin tinggi kecepatan udara, makin banyak penghilangan uap air dari permukaan bahan tersebut, sehingga dapat mencegah terjadinya udara jenuh di permukaan bahan. Berikutnya dengan kelembaban udara. Bagaimana dengan kelembaban udara? Makin lembab udara, makin lama kering, sedangkan makin kering udara, makin cepat pengeringan. Contohnya di daerah pantai dan daerah pegunungan, gitu ya. Berikutnya mengenai tekanan udara. Semakin kecil tekanan udara, akan semakin besar kemampuan udara untuk mengangkut air selama pengeringan. Karena dengan semakin kecil tekanan, berarti kerapatan udara makin berkurang, sehingga uap air dapat lebih banyak tertampung dan disingkirkan dari bahan. Demikian uraian singkat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengeringan dan penjelasannya. Adapun kalau ada yang belum, nanti bisa ditanyakan ke saya secara langsung melalui WA Group atau langsung japri ke saya. Berikutnya kita akan membahas mengenai metode pengeringannya seperti apa gitu ya. Metode atau cara bahan tadi menjadi kering. Nah, ada 4 hal secara sederhana bisa kita pahamin. Pertama adalah konduksi dia dengan cara kontak dengan plat panas langsung. Nah, konduksi itu seperti apa? Tentunya juga sudah banyak yang tahu itu apa itu konduksi. Jadi suatu perpindahan kalor atau panas yang melalui zat perantara tanpa disertai dengan perpindahan zat perantara tersebut. Kayak besi dikenain sama api, dikenain sama besi, ada terjadi perpindahan panas. Nah, contoh seperti itu. Nah, berikutnya konveksi dari udara panas. Konveksi tentu juga sudah banyak tahu dari mana tempat lebih panas ke tempat yang lebih dingin seiring dengan perpindahan materi yang bergerak antara tempat yang berbeda suhunya tadi gitu ya. Nah, berikutnya adalah radiasi dan dari sinar inframerah. Nah, radiasi ini apa? Ya seperti kayak sinar matahari lah gitu ya. Ada gelombang elektromagnetik di dalam radiasi termal tadi ya. Nah, berikutnya adalah metode pengeringannya dengan cara energi gelombang mikro, di mana gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi. Nah, itu yang disebut dengan gelombang mikro. Baik, berikutnya setelah kita mengetahui beberapa macam metode pengeringan,
terpikir oleh kita sebenarnya dasar pemilihan metodenya itu atas dasar apa gitu. Tadi kita flashback sedikit mengenai dasar metode pengeringan. Metode pengeringan ada dasar konduksi, ada konveksi, radiasi, ataupun energi gelombang mikro. Nah, dasar pemilihan metodenya kenapa gitu loh? Ada apa dengan hal itu? Nah, ada 3 hal sebenarnya yang mendasari dasar pemilihan metode dari hal-hal yang tadi dijabarkan. Pertama, adanya kualitas yang diinginkan oleh kita, adanya sifat bahan dasar yang hendak kita capai, dan berikutnya kaitannya adalah mengenai biaya yang akan kita keluarkan terhadap produk yang akan kita hasilkan tadi. Baik, saya akan memberikan satu contoh sederhana, yaitu adalah mengenai pengeringan biji kopi. Tentunya kita semua gemar atau kalau paling tidak pernah merasakan kopi tentunya. Nah, itu kan berasal dari biji. Nah, bijinya tadi kan dipetik. Setelah dipetik kan harus melalui proses pengeringan gitu ya. Nah, pada pengeringan ini seperti apa? Pada pengeringan biji kopi kita selalu dihadapkan oleh 2 hal. Mau kita lakukan pengeringan secara alami, dijemur gitu ya, atau kita mau melakukan proses pengeringan secara buatan. Nah, tentunya kita berpikir terhadap 3 hal dasar yang tadi menjadi pilihan yang harus kita ambil, yaitu kualitasnya seperti apa, sifat bahan dasarnya seperti apa, dan biayanya seperti apa. Oke, kita balik ke permasalahan tadi. Terhadap pilihan kita mau alami atau kita mau buatan. Nah, kalau alami, dijemur saja seperti itu biji kopinya, kadar air yang akan kita dapatkan dengan penjemurannya maksimal, tentunya tidak mendung, kita akan mendapatkan kadar air 13% kadar air dari biji kopi gitu ya. Nah, kalau kita mau melakukan proses yang kedua, yaitu melakukan proses pengeringan melalui buatan. Pengeringan buatan ini memerlukan alat pengering tentunya, yang memerlukan waktu sekitar 18 jam, tergantung jenis alatnya memang. Nah, kalau itu kita lakukan, bagaimana dengan kadar airnya? Kadar airnya bisa mencapai dengan 8 sampai dengan 10% dari biji kopinya tadi gitu ya. Nah, pertanyaannya, mana yang baik? Yang baik adalah yang sesuai dengan tujuan kita tentunya gitu. Kualitas apa yang kita, karena biji kopi kan juga macam-macam, asalnya macam-macam, biji kopinya macam-macam. Nah, terus juga target kadar airnya pun macam-macam untuk mendapatkan cita rasa yang memang kita kehendaki. Jadi pilihan dasar metodenya kembali lagi kualitas yang kita inginkan seperti apa, sifat bahan dasar seperti apa, dan tentunya memperhitungkan faktor biaya. Berikutnya bisa kita lihat di dalam video yang kita saksikan bersama, bahwa ini adalah proses pengeringan ikan asin. Ikan asin ini adalah salah satu dari 3 tipe dasar proses pengeringannya, yaitu pengeringan dengan menggunakan matahari. Nah, 3 tipe dasar proses pengeringan. Pertama, proses pengeringan dengan matahari. Kedua adalah proses pengeringan secara atmosferik, proses pengeringan dengan tekanan 1 atmosfer, itu artinya. Yang kedua adalah proses pengeringan subatmosferik, tekanannya kita buat di bawah 1 atmosfer. Di video selanjutnya nanti kita akan menyaksikan beberapa ilustrasi terhadap proses pengeringan, beberapa macam proses pengeringan. Ada proses pengeringan matahari sudah tampil dalam video. Nanti kita akan saksikan proses pengeringan secara atmosferik. Apa saja, nanti ada clean tower, ada cabinet dryer, dan seterusnya. Nah, juga nanti kita akan menyaksikan proses pengeringan secara subatmosferik. Subatmosferik itu apa saja, nanti ada vacuum drying, ada freeze drying, dan seterusnya. Nanti sama-sama akan kita saksikan di dalam video. Baik, kita saksikan beberapa video, nanti akan ada keterangan dalam prosesnya masing-masing. Silakan menyaksikan. Bisa kita saksikan dalam proses pengeringan secara solar drying, di mana metode ini memang lebih bersifat ekonomis pada skala pengeringan besar, karena biaya operasinya lebih murah dibandingkan dengan pengeringan dengan mesin. Prinsip dari solar drying ini adalah pengeringan dengan menggunakan bantuan sinar matahari. Perbedaan dari pengeringan dengan sinar matahari biasa adalah solar drying dibantu dengan alat sederhana sedemikian rupa sehingga pengeringan yang dihasilkan lebih efektif. Kenapa lebih efektif? Karena pengeringan bahan makanan atau bahan yang hendak kita keringkan ini melalui proses berasal dari 2 arah, yaitu dari sinar matahari secara langsung, radiasi, dan dari aliran udara dari bawah secara konveksi. Metode ini bersifat ekonomis pada skala pengeringan besar karena biaya operasinya lebih murah dibandingkan dengan pengeringan dengan mesin. Berikutnya kita akan menyaksikan beberapa video mengenai proses pengeringan, contoh proses pengeringan dengan alat-alat yang akan dipakainya, ya. Oke,
Sebelumnya sambil menyaksikan saya akan memberikan beberapa keterangan. Pertama adalah berdasarkan jenis bahan yang dikeringkan, alat pengeringan itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, pengeringan bahan padat dan pasta, seperti pengeringan rak terus juga pengeringan konveyor, pengeringan rotary, pengeringan flash, pengeringan beku, dan pengeringan fluidized bed, gitu ya. Nah, yang kedua adalah pengeringan bahan cair, seperti spray dryer dan drum dryer. Nanti kita akan melihat di video-video ini dari dua hal yang tadi saya sebutkan. Oke, nanti setelah menyaksikan video ini, di akhir video saya akan memberikan satu tugas. Oke, tapi baiknya kita saksikan dulu videonya. Nanti di akhir video akan saya berikan satu tugas. Oke, silakan menyaksikan.
Demikian beberapa ilustrasi mengenai alat-alat pengeringan yang digunakan dalam proses industri gitu ya. Oke, selanjutnya setelah menyaksikan video-video tersebut, saya memiliki satu soal untuk dikerjakan dan tolong diberikan sebelum H-1 sebelum perkuliahan minggu depan. Oke, videonya soalnya adalah dalam industri kimia, proses pengeringan biasanya ada di akhir proses. Terangkan alasan pemilihan alat, proses pengeringan, metode pengeringan, dan dasar pemilihan metodenya pada beberapa industri yang berikut. Pertama, pada industri produksi garam. Kedua, pada industri pupuk organik. Yang ketiga, kepada industri semen. Yang keempat, kepada proses pembuatan keramik. Terangkan alasan pemilihan alatnya, proses pengeringannya, metode pengeringannya, dan dasar pemilihan metodenya. Dan tolong dikirimkan ke alamat email saya. Demikian perkuliahan kita kali ini. Kita ketemu minggu depan. Namun memang sebelumnya untuk video perdana ini kita mengalami keterlambatan untuk uploadnya. Oke, nggak apa-apa, nanti di kemudian kita akan memperbaiki banyak hal. Oke, untuk mahasiswa sekalian, kita akhiri perkuliahan, kita ketemu minggu depan, dan tetap mematuhi peraturan pemerintah untuk tetap jaga jarak, tetap kalau keluar rumah jika terpaksa menggunakan masker, jangan mudik, tetap sehat dan tetap aman selalu. Oke, baik, kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.